wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi yang sedikit gerimis. Jadi paginya jadi tidak terlalu dingin. Saya kalau kesini itu biasa kedinginan terus karena dari atas dari Pasir Impun. Jadi berasa dingin karena gerimis, jadi dinginnya tidak begitu kuat, tidak begitu tajam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, bahkan diberikan juga niat dan keinginan untuk bisa dalam rangka ketaatan, dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu hal yang perlu kita syukuri setiap hari, karena nikmat beribadah itu sebelum pahalanya. Bisa beribadah saja sudah kenikmatan sendiri. Karena ada orang yang mungkin tidak dibukakan pintu hidayah di hatinya, sibuk dengan dosa, dengan maksiat, dengan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur pada Allah diberikan nikmat untuk bisa menyibukkan diri kita dengan aktivitas yang Allah ridhoi. Itu sudah kenikmatan sendiri. Sebelum kita bicara keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat subuh berjamaah, keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, tapi bisa beribadah sendiri saja itu sudah menjadi nikmat dari Allah. Karena hidup bukan dalam ketaatan, hidup itu kalau tidak dalam ketaatan itu hidup yang menyedihkan, hidup yang disesali nanti. Kita suatu hari kita akan tambah tua, itu pasti. Itu sudah kemestian. Kita tidak bisa pilih, tapi yang kita bisa pilih adalah sampai nanti kita tua, kita mau ngapain, kita tidak bisa pilih. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk setia dalam ketaatan dalam ibadah pada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari surat Luqman, pembahasan tentang Luqmanul Hakim, dan kita masuk ke ayat ke-14. Jadi kita mulai dari ayat 12, 13 dan sekarang ke-14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami telah berikan wasiat kepada setiap individu manusia tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, ibunya sudah hamil mengandung dia. Wahnan 'ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa fisaluhu, dan menyusuinya sampai menyapih dia, menyusui selesai, fi 'amaini, dalam waktu 2 tahun. Apa wasiat Allah? Anishkurli wa liwalidayka, untuk bersyukur untukku dan bersyukur untuk kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada akulah tempat kembali. Jadi di ayat ini kita lihat, kalau kita review sedikit ke belakang Bapak Ibu semua, di ayat 13 kita ingat tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ini nasihat pertama. Di ayat 13 Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak yang aku cintai, jangan berbuat syirik pada Allah. Jadi kita perlu tahu juga di Quran ini, kalau kita mentadabburi Quran ini ada namanya munasabah. Munasabah itu ayat per ayat itu pasti punya hubungan. Ayat 1 punya hubungan dengan ayat 2, ayat 2 punya hubungan dengan ayat 3, ayat 3 punya hubungan dengan ayat 4. Bahkan surat pertama punya kaitan dengan surat kedua punya kaitan dengan surat ketiga. Walaupun nanti di ayat tersebut ada yang turunnya berbeda waktunya. Misalnya surat Iqra, Al-Alaq itu, yang kita tahu Al-Alaq itu yang turun pertama kali cuma 1 sampai 5. Nanti ayat 6-nya kapan turun, itu di waktu yang lain. Tapi ketika di Quran dia diletakkan berjajaran. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran
ayat yang pertama turun itu terletak di bagian belakang. Justru ayat surat Makkiyah, surat Madaniyah, surat Al-Baqarah misalnya itu turun di tahun-tahun pertama Madinah. Itu justru diletakkan di depan. Jadi di Quran itu ada dua susunannya. Satu susunan secara kronologis. Kalau secara kronologis yang pertama bukan Al-Fatihah, tapi Al-Alaq. Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, kemudian seterusnya Al-Duha dan lain sebagainya. Nanti ada susunan secara yang termaktub di mushaf, yang tersusun di mushaf. Dan ulama menyebutkan kedua-dua susunan ini kalau kita kaji, dua-duanya menjadi kurikulum ilmiah sebenarnya. Menjadi hal yang bisa kita jadikan panduan hidup. Mau dari manapun, baik secara kronologisnya ataupun secara mushafnya. Kalau secara mushafnya kita mulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kalau secara kronologisnya kita mulai dengan Al-Alaq. Jadi kalau kita ingin mengkaji Islam bagaimana sebaiknya, coba pelajari Quran berdasarkan urutan kronologisnya itu. Itu kita akan paham harusnya kita memahami Islam bagaimana caranya. Nah, banyak orang keliru hari ini. Saya kemarin malam ada teman orang Inggris, Pak, UK, namanya Konstantin. Dia orang Kristen Ortodoks dari Eropa Timur asli, Ukraina, tapi lama di Inggris. Dia mau menikah dengan orang Indonesia, tapi sama orang Indonesianya sama akhwatnya disuruh masuk Islam. Terus dia bertanya tentang Islam, makanya akhwatnya juga nggak begitu paham tentang Islam. Tapi dia firm, dia tetap pegang Islam. Akhirnya dia disuruh ketemu sama ketepatan lagi di Bandung, ketemu sama saya. Terus ngobrol tentang Islam. Dia obrolkan banyak hal. Dan terakhir dia obrolkan itu saya punya dua pertanyaan krusial. Salah satu pertanyaan itu yang dia tanyakan adalah, kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah mengharamkan babi? Saya bilang saya punya dua jawaban sebenarnya. Jawaban pertama saya cukup confidence, percaya diri menjelaskannya. Jawaban kedua saya nggak bisa menjelaskan. Tapi itu jawaban juga. Jawaban pertama, kenapa babi itu haram? Karena Allah yang bilang babi itu haram, selesai. Jawaban kedua, kenapa babi itu haram? Ada penyakit di babi itu yang bisa menjelaskan saintis. Saya nggak punya background sains. Saya agama. Kalau antum tanya ke saintis, mungkin saintis akan menjelaskan tuh ada cacing pita lah, macam-macam disuruh. Terus dia bilang, iya, kalau seandainya babi itu dimasak dengan cara tertentu, itu semua bakterinya bisa hilang. Kan sekarang udah ada teknologi baru, kata dia. Karena bagi kami orang Eropa Timur itu susah meninggalkan babi. Babi itu kayak kita makan daging sapi lah. Dia bilang nggak gampang gitu. Oke, sekarang saya jelaskan begini. Kita itu hidup tujuannya apa? Coba kamu berikan kepada saya apa tujuan, alasan yang kuat kenapa saya mau berbuat baik. Saya punya anak 3, punya istri 1. Saya kerja petang pagi di luar untuk menafkahi istri dan anak-anak saya. Kenapa saya lakukan itu? Dan ketika saya pulang, kadang-kadang anak-anak itu membuat kita bahagia, karena anak-anak bertengkar di rumah gitu Pak ya. Kalau kita udah pulang kepala mumet, udah pulang kemalaman, yang di rumah udah kayak kapal pecah, anak-anak habis main dan lain sebagainya, udah dibersihin sama istri, dirantakan lagi. Itu kadang-kadang anak-anak itu membuat kita senang, kadang-kadang membuat kita juga marah juga. Kenapa saya mau sabar? Coba berikan satu alasan. Kenapa saya mau sabar, mau tetap menafkahi anak dan istri saya, mendidik anak-anak saya, bersabar bersama mereka. Dia kasih alasan muter-muter ya, karena kita itu dalam strata makhluk hidup, kita tuh berada pada kingdom paling tinggi, dan manusia harusnya itu nggak kuat untuk merawat bumi ini. Nanti 50 tahun lagi saya udah nggak di bumi. Ngapain saya berbuat baik? Kalau saya berbuat buruk lebih gampang saya dapat uang, saya rampok, saya bunuh orang, saya maling. Bingung, kenapa saya mau berlaku jujur walaupun punya kesempatan maling? Berikan saya alasan yang kuat. Dia bingung. Dan saya bilang saya punya alasan yang lebih sederhana. Alasan saya semua karena saya yakin Allah akan memberikan reward dan punishment terhadap apapun yang saya lakukan. Kalau itu kebaikan, saya nanti dapat reward di akhirat. Kalau itu keburukan, saya dapat punishment. Itu yang membuat saya bergerak untuk tetap berikhtiar semampu saya untuk berada dalam kebaikan dan menghindari yang buruk. Itu saja. Dan selama saya hidup, itu yang menggerakkan hati saya, bukan hati saya. Semua orang-orang yang ingin kebaikan itu digerakkan oleh itu. Karena kalau alasan lain nggak kuat. Coba cari alasan lain, dia belum mau gitu. Benar juga. Coba cari alasan selain alasan Tuhan. Iya juga, nggak ada alasan yang kuat. Kalau bicara tentang supaya bumi ini tetap lebih baik 30 tahun lagi, 30 tahun lagi saya belum tahu di sini. Dan saya jaga bumi ini supaya 30 tahun lagi tetap baik. Orang-orang yang hidup di tahun 2080 nanti, apakah dia ingin menjaga bumi ini? Dia nggak tahu, ngapain saya sibuk menjaga itu. Satu-satunya alasan karena Allah. Maka kalau alasan saya karena Allah,
bagi saya tidak masalah besar kalau Allah mengharamkan babi, selesai. Kalau semua hidup saya hari ini menjadi rapi karena alasannya Allah, maka ketika Allah yang menjadi alasan saya hidup menjadi rapi itu mengharamkan babi, bagi saya nggak masalah. Nah, hari ini kesalahan orang ketika ngaji, dia langsung membahas babi itu haram, saya harus melakukan ini. Enggak, mulai kan settlkan dengan akidah dulu. Itu kronologis Quran itu, kalau kita pengen mengkaji Islam, belajarlah dari kronologis Quran. Quran itu turun secara kronologis dimulai dengan penahapan pemahaman akidah. Bukan sholat dulu, betul sholat sangat penting, betul. Tapi bukan diwajibkan sholat dulu, wajibkan pakai jilbab dulu, enggak, itu nanti. Disetelkan akidah. Itu Rasul berkata kepada orang Arab Badui, udah datang Arab Badui, ya Rasulullah, ubay muka amal sholatain, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, tapi saya cuma bisa sholat 2 kali sehari semalam. Rasul silahkan. Sahabat pada melihat Rasul, serius. Pas dia pergi, Rasul mengatakan, kalian tahu, saya tahu kenapa kalian melirik-lirik. Kata Rasul, kalau dia sudah sholat 2 kali dengan sendirinya, dengan kecintaannya kepada Allah, nanti dia akan sholat 5 kali karena kecintaan pada Allah itu. Nah itu yang diajarkan saya. Yang pertama, tumbuhkan kecintaan pada Allah secara kronologis, Pak. Itu menjadi kurikulum sendiri. Tapi secara peletakan di mushaf juga kurikulum sendiri. Ada munasabahnya, ada hikmah dari setiap. Kenapa surat Al-Baqarah baru Ali Imran? Soal Al-Imran baru An-Nisa, apa hubungannya? Dan setiap ayat juga. Nah di ayat ini kita lihat Allah bicara tentang, pertama tentang di ayat 13 Allah bicara tentang kisah Luqman. Allah kisahkan kepada kita tentang kisah Luqman. Kemudian di ayat 14 dalam bahasa Arab namanya iltifat dalam ilmu tafsir. Tiba-tiba berpindah. Kalau kita sebutkan, saya gambarkan dengan cara film mungkin. Di adegan pertama diceritakan tentang sosok namanya Luqman. Jadi seorang host mengatakan ada seorang bapak bernama Luqman. Setelah dia bercerita waktu itu seorang Luqman memberikan nasihat pada anaknya. Setelah itu host itu berpindah kepada kita dan kita mengatakan dan Allah memberikan wasiat untuk Anda semua. Itu iltifat namanya. Perpindahan. Di ayat ini terjadi. Di ayat 13 Allah ceritakan tentang Luqman, kisah tentang Luqman memberikan nasihat pada anaknya. Di ayat 14 Allah langsung ngomong ke kita. Lalu ayat 13 Allah bicara tentang orang ketiga. Ayat 14 Allah langsung berhadapan dengan kita dan bicara wa wassaynal insan, dan kami berikan wasiat kepada setiap individu manusia. Nah di ayat ini juga ada perpindahan. Pertama di kisah Luqman dikisahkan seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Wahai nak, jangan berbuat syirik pada Allah. La tusyrik billah. Kata orang tuanya, nak, jagalah haknya Allah. Itu kata orang tuanya. Dan setelah itu langsung Allah bicara kepada anak, wahai anak, jagalah haknya orang tua. Jadi ini indah sekali. Kata Allah dalam ayat 14 itu, wa wassaynal insan biwalidayhi, dan kami berikan wasiat kepada setiap individu manusia tentang orang tuanya. Apa wasiatnya nanti di akhir ayat? Di akhir ayat kata Allah, anishkurli, untuk bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tua. Jadi begini caranya Pak, kita menjaga anak-anak kita untuk tetap taat kepada Allah. Nanti Allah akan menjaga anak-anak kita untuk berbakti pada orang tua. Jadi tidak ada konflik of interest kalau kita sebutnya, konflik kepentingan. Kalau kita sibuk mendidik, kamu harus taat pada saya, taat pada saya, taat pada saya, itu bisa jadi anak-anak taat pada kita, tapi bisa jadi anak-anak gak taat pada kita. Tapi kalau kita ajarkan anak-anak untuk jangan berbuat syirik pada Allah, hidup itu yang lurus saja. Nanti kamu mau kaya, mau miskin, yang pasti hiduplah apa yang Allah izinkan, apa yang Allah halalkan, hiduplah menjalani itu. Dan semua yang Allah haramkan jauhi itu. Dan nanti Allah yang akan pesankan kepada mereka, wahai nak, berterima kasih kepada orang tua. Jadi kelihatan orang tua mengajarkan anaknya untuk taat pada Allah, Allah mengajarkan sang anak untuk berterima kasih pada orang tua. Dan Allah katakan wa wassaynal insan, dan kami berikan wasiat. Wasiat ini lebih artinya kalau di terjemahan nasihat. Tapi wasiat itu bukan sekedar nasihat, karena nasihat itu juga bahasa Arab. Harusnya wa nasahnal insan, nasihat, dan kami berikan nasihat kepada manusia. Tapi ini wa wassayna, kami berikan wasiat. Wasiat itu lebih kuat dari nasihat. Wasiat itu nasihat yang diberikan oleh seseorang yang dia akan meninggal, itu wasiat. Artinya kalau wasiat itu nasihat yang menjelang meninggal, berarti dari semua nasihat yang ada kita pilihkan yang terbaik. Di hari kita tua, nafas sudah tersengal, kata dokter, Pak udah gak lama lagi nih Pak. Akhirnya kita panggil semua anak-anak kita dan kita mau berikan nasihat. Dan dari semua nasihat hidup, semua pelajaran hidup yang kita miliki setelah hidup sekian tahun, taruhlah kita usia 85 tahun,
dari 50 tahun experience pengalaman kita ingin berikan nasihat untuk anak kita di hari kematian. Kita akan berikan nasihat yang terbaik yang ada. Itu wasiatnya. Dan Allah katakan kami berikan wasiat kepada setiap manusia. Artinya wasiat ini lebih kuat dari nasihat. Karena kita lihat ke ayat atas nih. Di ayat di atas Luqman mengatakan wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman memberikan mau'izah. Mau'izah itu nasihat secara umum. Luqman memberikan nasihat mau'izah kepada anaknya untuk jangan syirik pada Allah. Allah berikan nasihat yang spesial kepada anak itu untuk berbakti pada orang tua. Jadi Allah itu memberikan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan. Tugas kita merawat anak-anak untuk tetap terkoneksi sama Tuhan. Dan jadi apapun kamu nanti, mau jadi ulama, mau jadi saintis, mau jadi pedagang, mau jadi karyawan, mau jadi pegawai, jadi siapapun nanti, tetaplah terpaut pada Allah. Jangan pernah berbuat syirik pada Allah. Itu yang ditanamkan ayah pada anaknya. Nanti Allah akan tanamkan pada anaknya dengan cara yang lebih kuat dari itu. Allah sebutkan wasaina, kami berikan wasiat. Wasiatnya lebih kuat daripada nasihat. Apa wasiatnya? Itu nanti di belakang. Nasihat itu nanti di belakang. Di tengah-tengah Allah potong pembahasan itu. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi cara Quran berkisah ini, kami berikan nasihat kepada manusia, nasihat tentang kedua orang tuanya. Apa nasihatnya? Allah potong dulu. Kata Allah, ibunya hamil mengandung dia, lelah di atas lelah, dan menyusuinya sampai menyapihnya itu selama 2 tahun. Baru Allah katakan apa nasihatnya? Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah potong di tengah. Ini unik nih. Allah potong di tengah. Allah katakan nasihat yang Allah berikan kepada manusia itu nasihatnya disuruh kepada kedua orang tuanya. Nasihat dari Allah itu, Allah kasih pesan ke kita tentang kedua orang tua kita. Tapi ketika Allah menyampaikan pesannya apa? Allah potong dulu tentang jasa seorang ibu. Nah ini unik dan ini Pak. Kita tahu nih surat namanya Luqman. Dan dari awal kita bahas kisah Luqman ini, semuanya kisah Luqman seorang ayah. Tiba-tiba nyumpet di tengah kok pembahasan jasa seorang ibu. Kok tiba-tiba lompat? Harusnya kan kalau biasa kita kalau bahas tema satu judul ayah semua isinya, kita gak bahas ibu. Nanti ibu di bab baru yang namanya ibu. Tapi di ayat ini semua temanya nanti di bawah Allah bilang lagi, ya bunayya innaha intakum mithqala habbah, wahai anakku kata bapaknya, seandainya ada sebesar habbah, sebesar biji, sebesar benih. Nanti di bawahnya ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku. Kembali dialog bapak dan anak. Di atas dialog bapak dan anak, di bawah dialog bapak dan anak, dialog bapak dan anak lagi, tengah-tengah tentang jasa seorang ibu. Nah, kok bisa masuk di sini? Nah, ulama-ulama Quran itu menggali sampai kok bisa Allah taruh pembahasan ibu di tengah pembahasan bapak. Dan Allah mengatakan hamalathu ummu, Allah sebutkan jasa seorang ibu. Dan seorang ibu itu sudah punya jasa. Ini perbedaan bapak dan ibu, Pak. Apa jasa terbaik seorang ayah terhadapnya dan apa jasa terbaik seorang ibu terhadap anaknya? Jasa terbaik seorang ayah terhadap anaknya ada dalam surat Luqman itu, yaitu seorang ayah menanamkan kepada anaknya sebuah konsep hidup. Hal terbaik yang bisa kita lakukan seorang ayah kepada anak kita itu bukan cari nafkah, Pak. Cari nafkah kewajiban kita, yes, pasti. Kita berdosa kalau mau melepaskan tanggung jawab itu. Tapi di atas itu semua kita menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak kita. Itu tugas seorang ayah kepada bapaknya. Itu tugas terbaik dan Allah sebutkan di sini. Tugas terbaik seorang ayah pada anaknya, dan itu anaknya akan selalu mengingat, Pak. Kalau kita baca kisah surat Yusuf, Nabi Yusuf itu dari kecil kan sudah berpisah dengan bapaknya. Sudah berpisah dengan bapaknya. Nanti ketika dia dewasa, dia digoda oleh istrinya para pejabat, istrinya pejabat itu, Imra'atul Aziz. Kemudian Allah kisahkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Dan sesungguhnya ketika sang istri pejabat itu menutup semua pintu, tinggal mereka berdua saja. Dan itu bukan momen yang gampang bagi laki-laki, Pak. Ini istri bukan sembarang istri ini, orang jet set ini. Ditutup semua pintu jendela. Allah kisahkan walaqad hammat bihi, sesungguhnya perempuan ini punya kecenderungan kepada Yusuf. Wahamma biha, dan Yusuf juga punya kecenderungan kepada perempuan ini. Kalau dia nggak suka, selesai masalah. Masalahnya sama-sama suka ini. Tapi Allah tambahkan untuk Nabi Yusuf, laula an ra'a burhana rabbi. Sekiranya Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya,
dia akan terjebak di sana. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir, apa itu tanda dari Tuhan yang dilihat oleh Yusuf? Kata Ibnu Katsir, Nabi Yusuf teringat tentang nasihat ayahnya kepada dia. Jadi burhana Rabbi, Allah sebutkan tanda-tanda dari Tuhan itu adalah nasihat seorang ayah. Jadi nasihat ayah kepada anak, Quran menyebutkan itu sebagai burhana Rabbi, tanda-tanda dari Tuhan untuk anaknya. Karena Nabi Yusuf teringat akan nasihat bapaknya, akhirnya dia meninggalkan itu semua. Dia tinggalkan ruangan itu. Nah, nasihat seorang ayah kepada anak itu akan selalu teringat oleh anak. Selalu teringat oleh anak. Kalau kita lihat di kisah Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf dari kecil sudah pisah sama bapaknya. Itu nasihat yang kapan? Bukan nasihat 2 hari yang lalu, bukan nasihat 3 hari yang lalu. Itu nasihat puluhan tahun yang lalu. Apa nasihat yang ada di awal sekali surat Yusuf? Kata Nabi Yakub ayahnya, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Ketika Nabi Yakub tahu, Nabi Yusuf ceritakan mimpinya, dan Yakub langsung tahu, ini anak saya yang ini akan jadi nabi. Karena beliau sudah punya anak 10 sebelumnya. Yang 10 dilihat sama dia nggak ada yang jadi nabi. Kita itu kan kalau paham dengan sesuatu, misalnya seorang ayah atlet sepak bola, dia dengan melihat anaknya, dia tahu mana yang layak menjadi pemain sepak bola, mana yang enggak. Ini enggak, oh ini yang benar. Nah, Nabi Yakub juga nabi. Bapaknya Ishak nabi juga, kakeknya Ibrahim nabi juga, mamangnya Ismail nabi juga. Jadi ketika dia punya anak 10, dia lihat ini enggak ada yang jadi nabi. Pas yang ke-11 menceritakan mimpinya, nah ini jadi nabi. Langsung dia berikan nasihat, kata Nabi Yakub kepada anaknya, wa kadzalika yajtabika rabbuk, demikianlah nak, Tuhanmu akan terus-terusan mengujimu. Itu statement Nabi Yakub yang disebutkan pada anaknya, itu yang dibawa oleh anaknya seumur hidup. Dan Nabi Yusuf menjalani semua kesedihan, semua penderitaan dalam hidupnya, dia menjalani itu bukan sebagai modal untuk playing victim. Hari ini anak-anak menjadikan masalah hidupnya sebagai modal untuk playing victim. Playing victim kan? Ente mah enak, coba lihat hidup saya begini, ya wajar saya nggak sukses, saya begini, ya wajar saya nggak belajar, saya kayak begini, ya wajar saya nggak serius. Nabi Yusuf tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan dia untuk nggak serius. Nabi Yusuf tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan dia tuh, ya saya emang kayak begini, saya dikhianati saudara saya gini, ya gimana saya mau jadi nabi, saya mau berbuat jahat aja udah. Apa? Semua kehidupan ini membuat saya dikhianati oleh saudara sendiri. Tidak 1 yang berkhianat, tidak 2, 10 yang mengkhianati saya, membuli saya sampai hampir membunuh. Kemudian saya dijual di pasar budak, dijadikan pembantu. Kemudian Allah berikan saya karunia ganteng, gara-gara ganteng juga kena fitnah, masuk penjara. Semua itu dilewati Nabi Yusuf, dan dia pegang kalimat bapaknya, semua proses hidup saya itu cara Allah menguji saya. Ijtiba, menguji menjadi level yang lebih baik, itu ijtiba. Dan Nabi Yakub mengatakan, demikianlah nak, Allah akan terus menguji. Jasa seorang ayah kepada anak akan selalu ingat. Karena nasihat kita kepada anak itu baru dimulai ketika anak sudah mulai mumayyiz, sudah mulai mikir. Kalau anak masih 2 tahun nggak perlu nasihat, pernah main nanti sama anak. Tapi kalau anak sudah mulai mumayyiz, apalagi sudah mulai baligh, menjelang dia baligh, itu kita sudah mulai memberikan kepada anak nasihat-nasihat tentang hidup. Anak-anak itu harus belajar tentang hidup ini dari bapaknya. Anak-anak harus tahu tentang dunia di luar rumah itu harus tahu dari bapaknya. Karena kalau tidak dari bapaknya, itu agak-agak ngeri zaman sekarang, Pak. Dari temannya, bisa jadi temannya rusak. Dari komunitas, kita nggak tahu komunitas seperti apa. Dari grup Facebook, grup WhatsApp, dari sosial media, itu lebih parah lagi. Jadi anak-anak itu harus tahu dunia luar melalui bapaknya. Ketika anak-anak sudah mulai balik, bapak sudah mengajak anak-anaknya, ngajak diskusi dan ngobrol. Bukan balik, bahkan ketika anak sudah mulai mumayyiz, dunia luar itu harus dikenalkan pada bapaknya, kepada anaknya. Baik anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Kalau laki-laki, bapaknya di luar itu hidup keras. Jadi kita laki-laki itu nggak bisa seng. Di luar hidup kayak gitu. Apa laki-laki yang ini banyak lemes, banyak laki-laki yang istrinya potong-potong bekerja, dia santai, dia nggak bekerja, nggak merasa bersalah. Karena dari pendidikan awal nggak diajarin. Kita seorang bapak ajarin anak laki-laki semua, kamu hidup harus agak keras sedikit, nggak bisa sama dengan adik kamu yang perempuan. Kamu kita tuh laki-laki, hidup tahan banting. Makan kalau milih-milih, laki-laki itu makan apapun dimakan. Kamu nggak tahu nanti hidup kayak gimana. Makan saja apapun, itu halal itu udah. Apapun yang bikin makmu makan, habisin. Itu cara kita mendidik anak laki-laki ya. Laki-laki itu hidup harus bertarung, karena nanti ketika dia menikah, dia akan melindungi satu keluarganya. Bekerja keras di luar,
untuk melindungi untuk keluarganya. Dan gak ada kata ngeluh tuh, gak ada pilihan. Kalau saya nggak kerja keras, keluarga saya mati, nggak makan mati selesai. Itu ayah menanamkan itu pada anak dari awal. Kalau itu ditanamkan pada anak dari waktu anak punya pegangan hidup. Dan ayah juga mengajarkan kepada anak perempuannya di luar itu, nak, itu ada laki-laki yang nggak jelas. Dan laki-laki yang nggak jelas kalau datang ke kamu pasti niatnya bukan nikah. Kalau dia yang jelas, dia datang ke bapak. Itu cuma satu-satunya cara. Nggak ada cara lain. Kalau dia datang ke kamu, pasti niatnya nggak jelas. Udah nggak usah diambil serius. Nanti energi kamu habis di sana. Fokus saja sama belajarmu, sama pekerjaanmu dan sebagainya. Kalau dia memang laki-laki baik, dia datangnya ke bapak, bukan ke kamu. Islam mengatur seperti itu. Atau akad nikah itu antar laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki ke perempuan, anak SD bisa melakukan itu. Anak SD sudah punya pacar, nembak pacar sekarang. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi kalau dia memang serius, dia datang ke bapak. Dan itu baru gentleman talk. Baru dua orang laki-laki berbicara. Kamu mau apa? Terus bicara. Saya merawat dia, mendidik dia, menanamkan nilai agama. Ngomonglah pada calon suami anak. Hari ini kenapa banyak anak perempuan gampang dibawa kabur sama laki-laki nggak jelas? Bisa jadi kesalahan bapaknya. Bapaknya nggak tanamkan nilai apapun, dia kabur ke sana. Itu perlu kita berikan ajak anak itu, baik laki-laki atau perempuan, diskusi. Jasa seorang ayah kepada anaknya, anak-anak akan ingat terus, dan anak-anak akan sangat tahu dengan jasa seorang ayah pada anaknya. Tapi jasa seorang ibu pada anaknya, semua anak lupa, termasuk kita. Jasa seorang ibu pada anaknya dan jasa terbesar itu sudah terjadi sebelum memori kita ada. Kapan itu? Waktu kita dalam perut ibu kita. Itu bagi seorang ibu, pekerjaan ibu itu tidak diakui oleh dunia. Ibu itu bersusah payah melahirkan seorang anak, sama orang penduduk dunia itu nggak diapresiasi, udah biasa saja. Tapi kalau bapak itu dia sukses di tempat kerja, itu dihormati oleh satu kantor. Sukses berbisnis, oh satu kampung menghormati dia. Kan beda pak, orang kalau bawa motor fit dengan bawa Pajero beda perlakuannya. Masuk gerbang kalau Pajero, assalamualaikum Pak Haji. Kalau motor fit, nah mana pak? Itu dihormati oleh satu penduduk gitu. Tapi jasa seorang ibu yang harus menaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bayinya itu nggak diakui oleh siapapun. Memang tugasnya dia. Karena nggak diakui oleh siapapun, Allah yang mention itu langsung di sini. Ketika Allah sebutkan, nak, tugasmu wahai manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan Allah sebutkan semuanya jasa ibunya, jasa bapaknya nggak disebutkan. Karena jasa bapak kamu sudah tahu. Minta duit ke bapak, ngobrol dengan bapak. Semua jasa bapak itu kita semua ingat. Tapi jasa ibu kalian gak pernah tahu. Ibu sudah punya jasa bahkan sebelum kalian punya ingatan. Karena kalian tidak ingat, Allah langsung yang ingatkan itu kepada kita. Dan Allah mengatakan hamalat ummuhu, ibunya yang hamil mengandung dia. Dan ini ayat bicara tentang bapak, di tengah-tengah disebutkan jasa ibu. Karena semua kita lupa dengan jasa ibu. Lupa dengan jasa ibu kita. Dan ibu kita sudah berjasa sebelum kita lahir. Ibumu hamil mengandungmu wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, penderitaan di atas penderitaan. Yang bilang derita ini bukan ibu pak, Allah yang bilang menderita. Jadi Allah tahu bahwa hamilnya ibu itu penderitaan. Karena itu sekarang banyak anak-anak yang milih orang tua baru yang milih child free, milih untuk gak punya anak. Itu bukan masalah ekonomi, itu masalah keimanan. Nah, ini banyak orang milih untuk saya milih untuk gak punya anak karena anak kalau ada nanti jadi masalah ekonomi, bukan masalah keimanan. Orang-orang yang milih untuk child free itu rata-rata gajinya di atas UMR kok. Karena orang-orang yang gajinya di bawah UMR nggak tahu child free artinya apa. Dan anaknya banyak. Orang-orang yang gajinya besar justru memilih untuk gak punya anak. Dan Allah mengatakan, Allah paham dengan penderitaan seorang ibu ketika hamil mengandung anaknya. Itu wahnan ala wahnin. Itu capek di atas capek, letih di atas letih. Wa fisaluhu fi amain, dan kemudian nggak cuma itu, setelah dia lahir itu ibu harus menyusui anaknya sampai menyapinya selama 2 tahun penuh. Itu biasa ibu-ibu itu kalau menyusuin bayi itu habis nyusui itu langsung lemes gitu ya bu. Langsung lemes, tadi energi susuin bayinya semua energi terserap dia lemes, istirahat sebentar. Itu ibu-ibu. Wa fisaluhu fi amain, selama 2 tahun penuh. Baru Allah katakan bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Satu, Allah sebut jasa ibu karena jasa ibu itu sudah terjadi dan kita lupa dengan itu. Yang kedua, untuk para ibu, ini kita perlu tahu, karena di rumah tangga kita suka adu nasib.
Ibunya, kamu mah enak, gak pernah melahirkan anak. Saya melahirkan anak capek dan sebagainya. Suaminya bilang, kamu mah juga enak di rumah doang. Kamu gak tahu kerja kesana gimana. Dari sini ke Bandung itu kalau berangkat 7:30 itu belum kerja udah stres, macetnya juga stres. Belum lagi kerjanya, akhirnya adu nasib, gak perlu adu nasib. Allah paham dengan penderitaan ibu dan Allah juga tahu dengan bebannya ayah. Dan Allah sebutkan penderitaan ibu itu. Nanti Allah sebutkan untuk bersyukur kepada keduanya. Bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua kalian. Allah nggak bilang kepada ibu saja, tapi di tengah-tengah ayat Allah kisahkan cuma jasa seorang ibu, karena banyak di antara kita lupa dengan jasa ibu gitu. Jasa ibu itu penderitaan jasa ibu. Kita bisa lahir karena jasa ibu. Karena kita lupa Allah yang sebutkan sendiri. Allah yang langsung sebutkan itu dan kisahkan itu di sini. Dan Allah juga mengatakan bahwa yang pertama kata bersyukurlah kepadaku. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita kan bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Dan kita kan nggak tahu kalau itu Allah yang kasih. Kan Allah ketika memberikan nikmat kepada kita, Allah nggak turun kemudian berikan kita nikmat itu langsung, kan nggak begitu, Pak. Allah berikan nikmat itu lewat cara yang lain, lewat slip gaji, lewat orang baik datang ke rumah kita, lewat Allah bikin kita sehat saja. Kita kan nggak tahu kalau semua kesehatan ini Allah yang kasih, nggak pernah tahu, Pak. Maka kalau anak yang tidak bisa bersyukur kepada, kan ibunya dia tahu, ibunya masih hidup dan dia bisa melihat itu. Atau minimal dia lihat ketika ibunya telah meninggal ketika dia kecil, tapi minimal ada foto ketika dia lahir, nih ibu saya. Kalau anak-anak tidak bisa berterima kasih kepada jasa ibunya yang dia bisa lihat, tapi dia lupa karena tidak ada memori ketika dia lahir. Kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada ibunya, apalagi dia tidak mungkin bisa berterima kasih kepada Allah, karena nikmat yang dia terima dari Allah itu nggak langsung, Pak, secara gaib datang. Kita kan dapat nikmat dari Allah, itu kan Allah nggak langsung berikan kepada kita. Allah, saya sehat begini, Allah bilang ke saya, Fitrian, kamu saya kasih kesehatan, kan nggak gitu, Pak. Kita alhamdulillah sehat saja. Ya kan, dan banyak orang merasa sehatnya, pintarnya, kayanya karena dirinya sendiri. Itu kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada jasa ibu, dan ibu adalah orang yang pernah eksis di dunia ini, kalau kita tak bisa berterima kasih kepada jasa mereka, apalagi kita tidak mungkin terima kasih kepada Allah. Dan Allah katakan, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah bilang syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas mengatakan, ini ayat sudah satu paket. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua, ini dua hal yang tidak terpisahkan. Allah tidak terima salah satunya saja. Ada orang bersyukur kepada Allah, tapi tidak berterima kasih kepada orang tua, nggak Allah terima. Ada orang yang bersyukur kepada orang tua, tapi tidak berterima kasih kepada Allah, juga nggak Allah terima. Ini ayat kurinat bi ayat, la yaqbalullahu ahadahuma illa bi qarinatiha. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak terima salah satunya kecuali dengan pasangannya. Ada 3 ayat dalam Quran. 1, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat pada Allah dan Rasul ini nggak terpisahkan. Orang mengklaim saya taat pada Allah, tapi kepada Rasul saya nggak, karena Allah ditolak semua. Ada orang taat pada Rasul tapi taat pada Allah. Saya tahu Muhammad itu kepribadian sangat bagus, tapi gak taat sama Allah, gak diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Dua-duanya sudah. Dan ketiga adalah anishkurli waliwalidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Dan terakhir kata Allah katakan, ilayyal masir, kepada akulah tempat kembali kalian semuanya. Artinya Allah katakan kepada setiap kita, setiap anak, untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kadang ada anak-anak itu yang mengukur kebaikan orang tuanya. Gimana dia mengukur? Orang tua saya dulu ketika kecil ngasih saya jajan sekian, maka sekarang saya paling ngasih cuma sekian saja. Kata Allah, terserah kamu bagaimana mengukurnya, tapi saya tahu yang benarnya seperti apa. Ilayyal masir, kalian semua kembalinya kepada saya, kata Allah. Dan Allah akan menghukum, mengadili dengan seadil-adilnya. Kan ada kadang anak-anak itu dia nggak mau taat kepada orang tuanya. Ya saya nggak taat orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya dulu ketika kami kecil nggak. Bisa jadi dulu dia miskin. Bisa jadi dulu orang tua kita tuh nggak punya ilmu tentang mendidik anak. Yang dia tahu apa pergi ke pasar terus kasih duit ke anak, terus sudah itu saja. Dia nggak punya ilmu. Dan kita hari ini, kadang-kadang kita hari ini mau menyimpan hal tersebut dan kita balas dendam itu sekarang itu. Anak durhaka sekali. Sudah semua orang tua punya kekurangan, Pak. Saya sebagai orang tua, bapak-bapak sebagai orang tua juga punya kekurangan di anak kita pasti. Tapi kalau anak kita pegang kekurangan itu di hari tua kita, dia dewasa dan kaya dan makmur, dia bilang, enggak, bapak saya kurang memperhatikan saya, enggak kayak saya memperhatikan anak saya hari ini. Kata Allah,
Saya yang tahu semua kejadian itu. Semua kekurangan orang tua mendidikmu dulu, mungkin ilmunya kurang, uangnya kurang, kesehatannya kurang, pengetahuannya terbatas tentang mendidik anak. Karena dengan itulah dia mendidikmu dengan semua kekurangan itu. Tapi kalau kamu simpan itu dan kamu jadikan itu alasan untuk tidak berbuat baik pada orang tua, kata Allah, ilayyal masir. Kalian semua akan kembali kepadaku dan aku akan mengadili. Allah akan menampakkan itu semua. Lalu Allah sebutkan berbuat baik itu kepada walidain. Yang terakhir Pak, walidain itu artinya dua orang tua. Dalam bahasa Arab ada abawain, ada walidain. Itu berbeda. Ada abu, ada abi, ada walid. Kalau abu atau abawain itu kedua orang tua, baik secara biologis ataupun secara ideologis. Abawain itu kedua orang tua yang menjalankan perannya sebagai orang tua dengan cara yang benar. Tapi kalau walid itu orang tua biologis saja. Baik dia menjalankan tugasnya dengan benar ataupun menjalankan tugasnya dengan tidak benar ataupun tidak menjalankan tugas sama sekali, dia tetap walid. Walidain itu Allah mengatakan orang tua biologis. Dan Allah katakan berterima kasihlah kepada orang tua biologis kalian, baik dia menjalankan tugasnya ataupun tidak menjalankan tugasnya. Yang jelas kalian lahir dari jasa mereka berdua. Ada kebaikan di diri kalian hari ini, itu mengalir dari kebaikan mereka pula yang mereka miliki. Bersyukurlah kepada mereka. Hari ini kadang-kadang ada anak-anak yang menimbang-nimbang itu. Besok insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas. Anak-anak yang sekarang dia punya nama inner child, atau luka pengasuhan. Apa luka pengasuhan? Karena kekurangan orang tuanya mendidik dia waktu dulu, dia nggak mau berterima kasih pada orang tuanya sekarang. Kata Allah, coba saja, nanti kalian akan kembali kepadaku. Allah mengatakan kalau kita berbuat baik kepada orang tua, terserah keadaan orang tua kita seperti apa. Nanti kita lihat di ayat berikutnya, sekalipun mereka menyuruh kita berbuat syirik. Kan berbuat syirik itu kan masalah sama Allah. Bagaimanapun keadaan orang tua kalian, kalau dia yang melahirkan kita, sudah berbaik-baik saja pada mereka. Berbuat baik saja mereka. Dan Allah katakan dia ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Artinya semua perbuatan kita itu nanti Allah akan nilai, Allah akan berikan keadilan yang seadil-adilnya. Semua kebaikan Allah berikan pahala dan semua keburukan Allah berikan juga punishment. Dan Allah pesankan ini kepada setiap anak. Allah pesankan kepada setiap anak. Allah selipkan pembahasan tentang anak di tema besar tentang nasihat bapak kepada anak. Tugas kita adalah mengikatkan anak kepada Tuhannya. Nanti Allah akan mengingatkan anak-anak untuk bersyukur pada orang tuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau ditanyakan, sekitar 5 menit dipersilakan. Maka Pak. Ustaz, mengenai ayat ke-14 surat Luqman dinyatakan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu. Kalau kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang namanya manusia senang kalau dipuji, marah kalau dikritik. Pertanyaan, marah kalau dikritik. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan amarah? Iya Pak, bersyukur itu ada bersyukur lisan Pak. Bersyukur lisan itu ya alhamdulillah, sebutkan kenikmatan yang Allah berikan, alhamdulillah. Ya duit lagi susah tapi alhamdulillah kita sehat. Nah, itu bersyukur tuh. Kita selalu melihat kebaikan yang Allah berikan. Ya kena PHK, kita PHK alhamdulillah masih ada badan, masih sehat, motor masih ada, masih bisa ngojek. Nah, itu bersyukur tuh. Kalau orang tidak bersyukur, dia fokus pada masalah aja semua. Oh rumah gede, iya rumah gede, tapi gaji cuma sekian, nggak cukup. Ada. Itu bersyukur lisan. Ada bersyukur dengan amal perbuatan Pak. Dengan amal perbuatan itu kita menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang Allah ridhoi. Itu bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, lawannya bersyukur itu diantaranya adalah suka mengkritik, suka komplain. Begitu Pak ya? Bagaimana caranya mengendalikan nafsu atau amarah kita dari sifat yang kebiasaan mengkritik atau komplain? Sebenarnya itu sifat asli manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan itu keluh kesah. Kalau kesah itu kan komplain aja isinya. Pemerintah kayak begini. Hujan lagi. Panas lagi. Hujan salah, panas salah. Dunia juga bingung sama kita. Bagaimana cara mengendalikan? Salah satunya adalah dengan kita fokus saja pada hal yang baik gitu. Selalu fokus pada hal yang baik saja. Karena hidup ini memilih sebenarnya. Hidup ini memilih antara yang baik dan yang buruk. Ini HP saya Pak. Kalau saya fokus dengan HP saya udah retak di sini, saya lupa bahwa ada bapak-bapak semua di sini. Tapi kalau saya fokus dengan bapak-bapak semua, saya lupa kalau HP saya udah retak. Hidup tuh kayak gitu. Kalau saya fokus dengan keburukan saja,
itu akan membuat hidup makin sengsara. Tapi kita fokus dengan apa nikmat yang masih Allah berikan kepada saya. Oh, hidup susah hari ini, tapi alhamdulillah badan masih sehat, makan masih enak. Ya sudah, badan sehat, makan enak, ini ya sudah, kita gunakan badan sehat ini untuk pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan, yang penting halal. Tapi kita fokus pada, ya kantor memang saya difitnah di kantor, bilang ini, saya dibuang dan sebagainya. Itu akan habis energi di sana. Dan gak ada kebaikan apapun datang, makin lama makin stres. Tapi kalau kita fokus pada masih ada kebaikan yang bisa dilihat, masih banyak. Orang tua mendidik anak, anak kok nakalnya minta ampun ya. Tapi anak masih sehat kan? Iya. Ada orang anaknya harus masuk rumah sakit, dia harus mengeluarkan sekian puluh juta, setiap bulan dia keluarkan sekian juta untuk cek ke dokter dan sebagainya. Anak kita masih ada nikmat. Kalau nakal ya kan dia nggak nakal selamanya. Mudah-mudahan nanti suatu saat Allah beri dia hidayah, dia sadar, dia menyadari semua itu. Bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 15 tahun lagi. Allah yang paling tahu waktunya kapan. Ya kita belajar untuk selalu melihat, memilih hal yang baik. Itu busyra namanya. Rasul mendahulukan busyra daripada nuzra. Rasul mengatakan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Rasul mengatakan ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, kata Rasul, berilah mereka lebih banyak kabar gembira daripada ancaman. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Lebih banyak ajak mereka untuk melihat kebahagiaan dalam hidup, hal yang positif dalam hidup. Kalau negatif dalam hidup pasti Pak, pasti ya, gimana pun ada negatifnya. Kita punya motor cakar kucing dong. Kita lagi cakar kucing dong. Bagi cakar kucing nanti kalau kena hujan dan repot sebagainya. Tapi kalau kita, alhamdulillah masih punya motor, bersyukur. Ada orang nggak punya motor, mama jalan kaki. Cakar kucing joknya sudah, nggak bisa punya motor hari ini. Atau orang tua kita itu kan punya ilmu itu, ilmu masih untung. Ada kecelakaan, gimana kecelakaan? Iya jatuh, motor hancur semua. Kamunya gimana, sehat? Alhamdulillah masih sehat, nggak apa-apa motornya hancur, masih sehat alhamdulillah. Oh ternyata motornya hancur, kakinya patah. Kakinya mana patah? Yang kiri. Alhamdulillah yang masih ada. Orang dulu kan begitu, kan itu orang dulu gak banyak yang gak stres Pak. Orang sekarang tuh anak mudanya banyak stres. Anak muda tuh stres tuh aneh. Karena anak muda dan stres tuh dua hal yang gak harusnya ketemu. Yang stres tuh biasanya ketemu dengan bapak-bapak umur 50, anaknya 5, duit gak ada, itu baru stres. Ini anak muda, istri gak punya, anak gak punya, duit hidup masih dikasih jajan sama orang tuanya, terus stres. Lah kok bisa? Karena cara kita menyikapi hidupnya salah. Orang tua kita dulu Pak, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, anaknya 7 Pak, sekolah 7-7-nya. Dia cuma petani kampung, nggak stres sama sekali. Dia kan nggak stres loh. Ya, alhamdulillah punggung masih kuat. Besok saya coba ke sawah mikul padi mungkin lebih banyak daripada sebelumnya. Ini uang sekolah anak, ini besok bekerja lagi. Dia selalu melihat hal yang baik ketimbang hal yang buruk. Hari ini di dunia yang serba mudah dan gampang hari ini, kita tidak sadar kalau kita dididik untuk melihat yang buruk duluan baru yang baik. Apa buktinya Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling tahu. Kalau mau beli sesuatu di marketplace, ada orang jual stock price atau apalah periuk di marketplace. Yang pertama dia lihat apa komen-komen buruk orang tentang itu. Itu nomor satu, kita terbiasa untuk komplain duluan baru bersyukur. Itu banyak anak-anak hari ini itu gampang sekali tidak bersyukur. Dia lihat di sosial media, lihat orang-orang yang seumuran dia tapi udah punya mobil, udah punya rumah. Dia melihat, ya Allah tidak adil sama saya. Lah ini orang punya mobil, punya rumah. Akhirnya dia selalu melihat hal yang buruk saja, fokus di situ. Dan kalau kita fokus pada hal yang buruk, nggak ada perubahan yang terjadi, Pak. Hidup nggak akan jadi lebih baik, yang ada makin suram. Maka hidup itu kan kita yang milih sih. Maka kita milih untuk fokus pada yang baik-baik saja. Fokus pada yang baik, masih banyak hal baik yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih punya keluarga, alhamdulillah masih punya anak. Ada orang berharap punya anak nggak dapat. Kita masih punya anak, tapi bandel nggak apa-apa, bandel dikit. Alhamdulillah masih punya anak. Kita bersamanya dia, kita didik dia. Setiap kita bersama istri, kita sabar, Allah kasih pahala terus. Ada orang yang dia susah mencari pahala melewati anak. Dia harus menjaga anak yatim, mana orang lain dia. Kita masih bisa, alhamdulillah. Masih banyak kebaikan yang kita bisa lihat. Untuk orang-orang tua dulu itu punya kebijaksanaan yang luar biasa. Ilmu masih untung itu hebat. Kita sekarang apapun masalah, saya ketemu anak muda, gimana pekerjaan? Alhamdulillah itu cuma bungkusan doang. Alhamdulillah. Tapi ya gitulah. Karena udah lewat jam 4 masih dikasih tugas. Bro, orang-orang tuh berharap punya kerja kayak nanti dia mau tidur bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain, bengong di rumah nggak ada pekerjaan. Nanti pekerjaan bagian ada hal bagian yang kita perlu syukuri. Tapi kita hidup hari ini terbiasa untuk melihat yang buruknya saja terus. Akhirnya kepala makin berat, makin mumet.
Coba belajar lihat yang baik misalnya. Kalau kita fokus sama yang baik nih, taruhlah ini yang baik, semua tembok ini buruk. Saya tidak melihat tembok, saya lihat tangan saya doang. Tapi kalau saya fokus dari tembok, saya lupa masih ada tangan yang sehat di sini. Jadi kita itu memilih dalam hidup itu kita yang bisa pilih. Kita yang memutuskan untuk memilih melihat yang baiknya atau melihat yang buruk. Nah itu membuat itu syukur itu. Itu syukur yang juga diajarkan oleh Luqman, itu juga diajarkan oleh Nabi Musa. Para nabi mengajarkan syukur. Ayo kita bareng-bareng melihat masih banyak hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya ngomong nongkrong sama teman-teman, isinya itu kerusakan negeri ini. Waduh, pusing Pak. Negeri ini rusak, aset dimakan asing, macam-macam itu, stres itu. Dan nggak perubahan pada hidup Pak. Besok kerja udah malas itu. Udah nggak ada guna hidup di masa depan. Akhirnya berantakan semua. Tapi coba lihat kehidupan ini. Alhamdulillah masih bisa. Kita bisa beribadah saat ini Pak. Di beberapa negara Arab nggak gampang Pak ceramah kayak ini. Ada intel yang duduk mantau. Kalau saya ngeritikin pemerintah, saya nggak pulang ke rumah Pak. Pulangnya ke penjara di bawah intel. Kita kan alhamdulillah ceramah macam-macam, caci maki pemerintah masih sehat juga badannya. Masih banyak kenikmatan Indonesia walaupun rusaknya amburadul kayak gitu. Masih banyak kebaikan kita bisa lakukan. Dengan melihat yang positif tuh badan jadi sehat. Ayo kita kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ayo kita didik anak kita bekerja cari nafkah. Dikit gak apa-apa, masih ada nafkahnya. Alhamdulillah. Badan masih sehat, alhamdulillah. Nah itu syukur. Demikian Bapak Ibu semuanya sudah 5:30. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita. Semua masih ada yang bertanya? Oh masih ada Pak. Oh iya, Pak enggak. Dari Bapak dulu mungkin Pak. Pengurus belakangan Pak. Pengurus harus apa? Enggak. Enggak Pak. Seperti yang Pak Ustaz bilang, Pak Ustaz Masya Allah. Punten Pak Ustaz, saya mau tanya, pernahkah Pak Ustaz dalam pikiran Pak Ustaz terbersih, apakah saya sudah adil terhadap anak-anak saya dengan tiga ini? Iya. Itu Pak. Sering Pak. Sering banget Pak. Saya bapak yang bener nggak sih? Sering banget gitu Pak. Sering gitu Pak. Kadang-kadang paling sering berasa itu habis marahin anak. Saya marahin anak. Bener nggak sih saya marahin anak? Sering sekali. Karena kita belajar ini juga memang tidak untuk menjadi bapak yang sempurna. Karena bapak yang sempurna itu sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW. Sisanya manusia yang nggak sempurna semua. Jadi bapak nggak sempurna. Tapi kita sepanjang hari Allah tahu dengan kekurangan kita. Tapi saya ingin buktikan kepada Allah, saya ingin lebih baik ya Allah. Tapi Allah jatuh lagi, saya ingin perbaiki diri, saya ingin perbaiki. Itu semuanya. Jadi kita ngaji ini kan kita bicara tentang hal yang ideal Pak. Kita pengen idealisme anak-anak itu kita yang tanamkan. Belum tentu juga. Tapi saya akan coba itu, saya ikhtiarkan itu. Kan kayak satu anak saya sudah kelas 4 SD. Sudah kelas 4 SD karena dia tahu hal yang lain dari temannya, bukan dari saya. Itu saya kecolongan ya saya kecolongan. Tapi saya tetap berikhtiar yang baik. Ya kok perasaan itu ya sering Pak. Justru perasaan itu menurut saya sih bagus. Asal jangan tenggelam di sana. Kalau kita tenggelam dalam kesedihan di masa lalu, itu nggak akan berikan apa-apa. Itu dalam Quran, dalam doa Nabi namanya hazan. Ada dua Pak, di masa lalu sudah terjadi, terus kita sesali terus sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai nggak produktif. Itu namanya hazan. Tapi ada hal yang belum terjadi, kita udah takut duluan, itu namanya hammun. Ada ham dan ada hazan. Dan Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketakutan, kesedihan, hal yang belum terjadi. Ini negeri serusak ini, nanti anak saya gede kayak gimana ya? Itu kan udah ketakutan duluan Pak. Anak pun gede, masih kelas 1 SD sudah panik, nanti kuliahnya gimana ya? Udah panik dari sekarang. Itu hamun namanya. Dan manusia biasa kayak gitu. Dan ada hazan juga. Ya Allah, anak saya sudah gede, tapi saya baru ngaji baru sekarang. Sedih larut di situ. Dan Rasul mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Oke, sudah terjadi nggak ada yang bisa kita sudah letakkan itu. Sekarang apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dan belum terjadi juga kita nggak bisa lakukan apapun. Oke, titipkan itu sama Allah di masa depan. Saya bisa lakukan apa saja. Nah itu kita selalu diajarkan untuk setiap pagi dan petang itu membaca doa itu diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Pertama itu berlindung kepada Allah dari rasa takut, sedih pada hal yang sudah terjadi. Dia ada pasti, buat saya itu positif, hal yang bagus. Tapi kalau kita tenggelam meratapi itu salah. Kita jadi nggak ngapa-ngapain.
Justru rasa itu membuat saya berharap hari ini saya jadi bapak yang lebih baik daripada kemarin. Saya sering ngomong sama istri saya. Biasanya Pak, saya ngomong sama teman-teman. Anak pertama itu biasa tidak sepercaya diri anak kedua. Biasa gak begitu. Kenapa begitu? Karena ketika kita punya anak pertama, kita baru belajar jadi bapak. Karena kita baru belajar, itu hasil malpraktek kita tuh anak pertama. Setelah kita paham, harusnya kayak gitu. Di anak kedua kita lebih baik. Itu anak kedua tuh biasa lebih percaya diri pada anak pertama. Saya sering ngomong sama istri saya, kita tuh kayak kadang-kadang berdosa sama nama anak sekolah yang pertama tuh Faris, namanya Arsyad. Kayak kita berdosa sama anak sama Faris kayak bunuh diri. Karena kita baru belajar jadi bapak dan ibu itu prakteknya kan sama dia. Kita nggak pernah punya anak sebelumnya. Ada yang gampang marah dan lain sebagainya, kadang terlalu memanjakan, kadang terlalu tegas, kan. Nanti kita baru beriman setelah punya anak ketiga, oh ini terlalu keras, ini terlalu lunak juga, baru pas. Pas anak ketiga tuh anak yang lebih percaya diri, lebih supel. Saya lihat anak saya ketiga tuh percaya diri Pak, ketemu orang nggak takut. Jadi anak pertama ya itu memang kita harus lewati itu, karena kita bukan orang tua yang sempurna. Bukan orang datang, selain kita mencoba terus-terusan itu, Allah melihat ikhtiar kita. Yang Allah lihat itu ikhtiar, bukan hasil. Hasil itu Allah yang kasih. Hasil itu bukan karena kemampuan parenting kita, bukan sama sekali. Bahaya, jangan kita berpikir, ini anak saya soleh karena saya tahu ilmu parenting, jangan berpikir kayak gitu. Hasil itu Allah yang berikan untuk kita. Tapi kita berikhtiar terus-terusan, kita mengemis, kita minta sama Allah, ya Allah saya benar serius nih ngurus anaknya. Tak tolong ya Allah, aku kasih hidayah anak saya. Karena semua yang saya lakukan nggak akan bisa mengatakan hidayah untuk anak saya. Ya kan Nabi Ibrahim itu pengen bapaknya dapat hidayah, nggak dikasih. Nabi Nuh pengen putranya dapat hidayah, nggak dikasih sama Allah. Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi pengen putranya dapat hidayah, kafir sampai mati. Itu Allah nggak kasih. Saya juga nggak tahu kisah akhir Nabi, kisah Luqman itu. Luqman mengatakan la tusyrik billah, nak jangan berbuat syirik pada Allah. Di Ibnu Katsir anaknya itu musyrik Pak, dan udah gede. Jadi Luqman itu kalau kita bicara bapak yang ideal, belum ideal dengan makna kita hari ini. Karena bapaknya sangat bijaksana, anaknya musyrik. Coba hari ini ada kiai besar luar biasa, punya anak musyrik Pak. Jangan musyrik, baru anak masih Islam anaknya tapi mabok. Itu kita mengkritisi kiainya kan. Mana kiai anaknya tukang mabok nih, tapi masih Islam, masih Muslim. Ini Luqman Al-Hakim di Ibnu Katsir disebutkan anaknya musyrik. Buka Ibnu Katsir, buka Tabari, anaknya musyrik dan udah gede. Ternyata bapak yang ideal itu nggak harus hasilnya sempurna. Bapak yang ideal itu bapak yang menjalankan tugas sebaik dan semampu yang dia lakukan. Karena nanti yang dinilai itu adalah usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, bukan apa yang dia hasilkan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan semua capeknya itu, usaha dia itu, mau terjatuh-jatuh, bangkit lagi, semua capek itu sawfa yura, nanti akan diperlihatkan semua. Yang diperlihatkan nanti bukan hasilnya Pak, karena hasil Allah yang kasih. Kata kalau hasil yang Allah yang kasih, anak kita soleh, kita berterima kasih pada Allah. Anak kita nggak soleh, ya udah kita perbaiki diri terus, nggak usah minder juga. Kan hasil Allah yang berikan, bukan kita yang tentukan. Tugas kita menjalankan peran yang baik sebagai ayah saja. Jadi kalau dikatakan punya rasa itu sering Pak. Bahkan saya ngomong sama istri, kayaknya kita juga punya dosa sama anak kita gitu. Ya kita manusia Pak. Tapi mudah-mudahan Allah memaafkan kita, Allah ampuni dan kita terus memperbaikinya. Begitu Pak, Allah maafkan. Bangga Pak, saya terakhir ini. Saya pernah baca sebuah tulisan bahwa genetika yang menjadi anak dari seorang ayah itu ada beberapa variabel, tinggi badan, panas tubuh, dan salah satunya adalah perilaku dari ayah itu kemungkinan genetiknya turun ke anak. Nah sekarang ini yang mungkin saya atau para ayah yang lain itu bagaimana perilaku kita di masa lalu yang buruk yang negatif dilakukan di orang. Yeah. Itu juga saya pribadi melihat dari saya punya anak itu ada memang beberapa perilaku anak saya yang ini mirip kita itu. Yeah. Bagaimana? Yeah. Iya Pak, itu dalam Islam itu dikenal dengan ilmu nasab sebenarnya. Sekarang dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Ilmu medis mengatakan ada genetik, tetapi ilmu nasab dalam Islam itu unik. Kalau kita baca dalam ayat Quran itu, yang terwariskan itu kesolehan.
Quran cuma bahas itu. Apakah dosa itu diwariskan? Apa kebiasaan maksiat itu terwariskan ke anak? Itu gak dibahas di Quran dan gak dibahas di hadis. Contoh di surat Al-Kahfi misalnya, kan ada kisah Nabi Khidir membangun sebuah rumah. Rumah itu punya anak yatim. Kenapa? Karena di rumah itu di bawahnya ada harta peninggalan bapaknya. Karena Allah pengen menjaga anak yatim itu. Kalau rumahnya roboh, orang dulu Pak, tanah kan gratis. Rumah roboh cari tanah lain bangun yang baru. Gak repot kalau kita kan ada rumah kita beli tanahnya kita hancurkan kita bangun lagi. Dulu tanah gratis, kalau rumah roboh cari ke kampung yang lain. Nah, kalau rumah anak yatim itu roboh, dia akan tinggalkan rumah itu cari rumah yang lain. Akhirnya peninggalan bapaknya di bawah tanah itu jadi hilang. Nah, Allah ingin menjaga anak itu. Cara Allah menjaga, Allah bikin rumahnya tidak roboh. Dan bagaimana caranya? Allah kirimkan. Sebenarnya kan Allah cukup kirimkan tukang bangunan saja sebenarnya. Tapi Allah kirimkan Nabi, tidak satu, dua, Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk memperbaiki bangunan itu. Hanya untuk menjaga anak yatim itu. Pertanyaannya, kenapa Allah jaga anak yatim? Saya mengkaji ayat ini, saya penasaran, kok Allah jaga anak yatim ini? Sehebat apa anak yatim? Saya cari di tafsir, siapa sih anak yatim itu? Tidak ada penjelasannya. Yang saya dapat penjelasan justru bukan anak yatimnya, tapi orang tuanya, bapaknya. Dan itu disebutkan dalam ayat, gak perlu cari di tafsir. Kata Allah, wa kana abuhuma shalihan. Ternyata bapak kedua anak yatim ini saleh. Kesolehan bapak itu ternyata investasi untuk kesolehan anak. Karena bapaknya soleh, Allah jaga anak-anaknya. Itu yang saya temukan, kebaikan seorang bapak turun ke anak. Tapi saya tidak temukan dalil yang mengatakan keburukan bapak turun ke anak. Saya tidak dapatkan. Justru yang saya dapatkan, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Dan Allah sebut musuhnya Allah. Walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah. Dan Nabi Ibrahim disebut dengan bapak semua kita. Millata abikum Ibrahim. Islam inilah agama bapak kalian Ibrahim. Jadi Quran itu kalau bercerita, Allah sebutkan bahwa semua kebaikan kita orang tua mengalir ke anak. Tapi keburukan kita nggak dibahas, bukan berarti nggak terjadi, Pak. Kadang-kadang di ilmu medis dibahas, Pak. Di ilmu medis ada mengatakan kalau bapaknya gula, kemungkinan anaknya punya juga gula. Tapi Allah nggak sebutkan itu. Artinya apa? Itu satu bentuk rahmat Allah. Yang kedua, kalau kita punya lakukan kesalahan, tobat sama Allah, udah selesai. Kalau ternyata anak kita melakukan kesalahan yang mirip, mungkin itu bukan kita yang wariskan, ya karena dia melakukan saja. Ada bapak temperamen, pemarah, punya anak amuk-amukan. Dia bilang ini karena turunan dari saya. Kalau kita berpikir gitu, akhirnya kita nggak ingin merubah. Ya sudah, itu masalah baru saya. Setiap hidup ada masalah. Anak pertama punya masalah, ntar anak kedua masalahnya ada lagi walaupun berbeda. Punya 7 anak ada juga masalahnya. Setiap fase hidup itu punya masalah, Pak. Kita SD punya masalah, SMP masalahnya berbeda. Masalah yang SD udah nggak ada, tapi masalah yang baru. Nanti udah kuliah, masalah SD SMP itu kita nggak terima lagi, Pak. Tapi masalah baru lagi, hidup pindah dari masalah saja. Jadi kalau anak kita punya sifat yang dulu, saya nggak mau mengklaim itu sebagai kesalahan saya. Walaupun kepala kita bilang itu sama, saya juga dulu gitu. Ketika saya lihat perangai anak saya kurang bagus, istri saya bilang, anak gini, saya bilang istri sabar ya dunia. Kenapa? Saya waktu SD kayak gitu. Tapi artinya kita bukannya nggak bisa berubah. Karena kalau saya katakan itu terwariskan dari saya, kan nggak bisa berubah. Iya, kalau saya terwariskan nggak bisa berubah. Karena itu Islam Quran nggak sebutkan itu, karena itu mungkin berubah. Mungkin berubah. Fitrah manusia itu cenderung kepada kebaikan. Kayak kita ya, mungkin kita dengan saya itu ya sabar dulu aja, pelan-pelan kita rubah. Tapi ada kuncinya, Pak. Jangan sampai anak-anak tahu itu dari kita. Kadang-kadang gitu, oh iya kamu begitu, bapakmu juga begitu. Oh, dipegang sama anak-anak itu. Jadi konsep hidupnya. Dia kayak gitu ya, kan dari bapak kayak gitu. Jangan anak-anak tahu, Pak. Ada air yang perlu udah kita simpen, telan aja Pak, udah buang di kamar mandi. Ada air yang cukup kita yang tahu, Pak. Kadang-kadang kita suka begitu, keceplos kan. Kamu gini bilang ke istri, kamu kan dulu juga kayak begitu. Anak-anak dengar gitu, hah? Oh, dapat pembenaran nih. Besok dia bikin perangai dia kayak gitu, enggak, mak juga kayak begitu. Ya itu cukup, masa lalu cukup, udah nggak usah diceritakan. Aib di masa lalu itu nggak usah diceritakan. Tapi kita fokus ada kebaikan. Itu di ilmu nasab itu ada namanya ilmu hasad. Ilmu nasab itu garis darah. Saya ke bapak saya, ke kakek buyut saya. Tapi ilmu hasad garisnya bukan darah saja, tapi semua kebaikan yang ada di bapak saya. Itu dalam ilmu hasad itu. Kalau kita pengen tahu potensi anak kita gampang sebenarnya. Kita cek potensi kita apa, bapak kita apa, istri kita apa potensinya, bapaknya istri apa, terus ke atas kita kumpulkan hal paling banyak yang beririsan apa.
Ternyata paling banyak yang berisan ternyata dari semua tuh, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang ternyata paling banyak pedagang. Kemungkinan anak kita dididik dagang paling cepat. Itu nggak perlu tes bakat dan lain sebagainya, cek saja, karena ini sudah terbukti. Lalu itu dalam orang Arab tuh ilmu nasab itu penting. Di kita yang lupa, saya tuh nggak tahu kakek buyut saya udah nggak tahu, Pak. Saya cuma tahu kakek saya, bapak dari bapak saya masih tahu namanya, karena ada di nama ayah saya. Nah di atas itu saya nggak tahu lagi namanya siapa. Kalau kita tahu, kita tanya orang tua kita, dulu bapak kerjanya apa, ini sehari-hari apa. Jadi kalau saya tahu bapak kita ke atas, terus guru semua. Ada pedagang di kita, ada petani, tapi rata-rata guru kiai, karena itu anak kiai cepat jadi kiai. Kalau ke atas tuh kiai semua, itu cepat jadi kiai itu. Kalau diajarkan bisnis bisa juga, apa yang nggak bisa. Karena ada, kalau orang bilang sekarang ada genetik yang dia bawa. Itu bisa jadi genetik yang dia bawa, atau bisa sudah tradisi turun-temurun seperti itu. Jadi begitu. Saya kayak ada dokter yang mengatakan sakit gula itu bukan genetik, tapi kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Karena si ibu setiap kali bikin teh untuk suaminya, kadar gulanya segini. Jadi standar manis di rumah itu segini. Ketika anak-anaknya kalau dikurang dikit, di rumah lain standar manis itu di bawah itu. Tapi ketika di bawah itu bagi mereka nggak manis. Jadi ada dokter yang bilang bukan genetik, tapi karena kebiasaan sudah terbangun. Kebiasaan di rumah, karena istri bikinin teh buat suaminya sebanyak itu gulanya, besok istri bikinin makanan apapun kepada anaknya, level manisnya sebanyak suaminya. Oh, jadi kebiasaan anak terbangun gara-gara itu. Tapi manapun itu terwariskan. Yang manapun, baik itu genetik ataupun habit, tetap terwariskan. Jadi kalau di saya yang kita ambil, karena Quran hanya fokus pada kebaikan orang tua nurun ke anak. Tapi kalau ada keburukan orang tua, apakah nurun ke anak? Poinnya bukan nurun ke anak, poinnya kita berhenti dari sekarang, karena takut entah nurun ke anak. Kalau kita sudah berhenti dan Allah ampun, itu selesai. Kalau ternyata turun ke anak, insya Allah bisa diperbaiki. Buktinya apa? Bukti saya bisa diperbaiki. Kata kita harus selesai dulu. Nah, mudah-mudahan Allah juga perbaiki itu. Gitu Pak. Fokusnya pada apa kebaikan yang kita miliki. Karena kalau kita anak-anak, semua kebaikan yang kita punya hari ini itu kebaikan bapak ibu kita sebenarnya. Kita wariskan itu dari bapak dan ibu kita. Mau bapak ibu kita mendidik kita ataupun tidak, semua kebaikan itu kita wariskan dari mereka. Karena itu Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang. Demikian Pak, sudah jam 6 kurang seperempat, kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah berikan kita kemampuan terus-terusan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik untuk istri kita, istri yang lebih baik untuk suaminya. Dan semoga semua ikhtiar kita dilihat oleh Allah, dan nanti Allah akan pertontonkan itu. Allah perlihatkan ikhtiar kita, bukan hasil. Karena bukan hasil. Karena kalau hasil saya nggak pede ngomong di sini, karena hasilnya juga belum tahu, anak saya masih kecil-kecil. Allah cuma melihatkan ikhtiar kita saja. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.